Shalom, Horas, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Rabu 22 April 2020, saya menyapa kita semua melalui doa dan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jarang orang mengetahui apa artinya Yunus. Yunus artinya adalah merpati. Sebab itu ia memang nama yang indah. Merpati adalah lambang perdamaian, kerukunan, dan ketulusan hati. Tetapi tidaklah dengan Nabi Yunus, sang merpati putra Amitai. Ia adalah merpati yang ingkar janji, sama sekali tidak dapat dipercaya. Diutus ke Niniwe, ia malah melarikan diri ke Tarsis. Namun tak dapat disangkal, ia adalah nabi yang sangat istimewa. Mengapa ia sangat istimewa? Pertama, ia adalah nabi satu-satunya diutus Allah ke luar negeri atau negeri asing untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Yunus adalah nabi yang pertama sekali diutus ke luar negeri. Kedua, pengalaman-pengalamannya tak ada duanya. Nabi mana pula yang pernah menginap 3 hari 3 malam di perut ikan? Karena begitu unik pengalamannya, Yesus sendiri memakai pengalaman dirinya di lubang kubur. Itulah Yunus bin Amitai, merpati yang istimewa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, namun demikian ia tak terlalu istimewa. Sebab apa? Kecenderungan dan tindakan Yunus sesungguhnya adalah kecenderungan dan tindakan kita. Misalnya, tidak taat dan ingkar janji. Yunus diutus ke Niniwe oleh Tuhan, tapi diam-diam berlayar ke Tarsis. Tarsis baginya lebih menarik, enak, dan santai. Bisa naik kapal sambil tidur-tiduran. Istilahnya, Tarsis adalah tempat basah. Sedangkan Niniwe, tempat yang jauh, melelahkan, juga riskan dan berbahaya. Istilahnya adalah daerah kering. Saudaraku, ingat, sekali Tuhan memanggil dan mengutus kita, Ia tidak akan pernah melepaskan kita. Tentu kita bisa melarikan diri ke Tarsis, namun itu cuma sementara. Tidak bisa untuk selama-lamanya. Pada suatu saat, entah bagaimana, akhirnya Ia akan membawa kita ke Niniwe. Kadang hidup kita seperti pengalaman Yunus. Allah menggoncang kapal kita dengan hebatnya. Badai tak mau berhenti sampai Yunus dilempar ke laut ditelan ikan. Sebab itu, hemat saya, bila Anda mendengar panggilan Tuhan, ikutilah panggilan itu. Bila Anda diutus ke Niniwe, pergilah ke Niniwe. Jangan lari ke Tarsis.
Jangan menunggu sampai kapal Anda diterjang dan digoncang badai. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita pada hari ini adalah doa dari Nabi Yunus. Dia berdoa dari dalam perut ikan dengan teriakan dan penyesalan, memohon belas kasihan Tuhan karena jiwanya yang letih lesu, karena maut mulai mencengkramnya dan mengancam nyawanya. Tetapi karena Yunus teringat pada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doanya, mengeluarkannya dari perut ikan itu dengan melemparkannya ke darat. Saudaraku, kita juga bisa seperti Yunus, mengalami situasi yang sulit dalam hidup kita. Tapi ingat, jangan lari dari kenyataan. Tetap setia kepada Tuhan dan ingat kepada Tuhan. Berdoa, pasti Tuhan mendengarkan doa kita dan menolong kita. Karena itu, berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 23b berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang memanggil dan memilih kami menjadi umat-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami yakin dan percaya ketika jiwa kami letih lesu, Tuhan akan mendengar doa kami. Dan Tuhan pasti menolong dan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.